malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama rekan saya, rekan setia, jurnalis senior kita, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bos. Selamat malam, Bung. Malam. Kabar baik semua? Harus baik dong. Tamu kita juga secara khusus teman lama, ya kan? Nggak asing lagi lah. Tidak asing lagi lah. Saya panggilnya Coach Supriyono. Coach Supri. Tapi kalau orang Italia bilangnya Mister. Mister gitu ya. Mantan Primavera, mantan Timnas. Sudahlah banyak lah. Kalau kita lihat di CV-nya Coach Supri udah banyak ya, Bung ya. Betul. Nah, kita ikut tren sekarang pembicaraan kita Sportcast malam hari ini. Tren sekarang nih mendekati Liga Inggris yang sudah akan mulai minggu ini, Liga Italia. Bukan kita melupakan Super League Indonesia, bukan melupakan juga Timnas. Tapi malam ini kita coba menggali lebih dalam lagi nih, Bung Ropan, mengenai persiapan Liga Inggris. Ya kan? Kalau Supri setuju kita bahas Liga Inggris? Setuju. Setuju dong. Saya pikir kita mau bahas Liga Inggris lah. Iya, Bung Ropan 380 match akan mulai kick off Sabtu ini. Ya kan? Kita sudah diperhadapkan dengan partai yang menarik, Super Sunday, ya, klasik. MU Arsenal menjamu Arsenal. Kebetulan Anda pakai Arsenal, gitu kan? Ini menarik ini. Dengan peraturan-peraturan baru juga FA jadi semakin atraktif, ya kan? Semakin dinamis Liga Inggris. Ini pasti ditunggu nih. Tidak hanya oleh pendukung Arsenal, pendukung MU, tapi semua pendukung Liga Inggris pasti ingin tahu banyak nih. Nah, Bung Nopang melihat Liga Inggris tahun ini dengan pembelian pemain, manuver klub, reformasi di dua klub yang kita bicarakan nanti, gimana? Ini luar biasa ya, terutama pembelian pemain yang jor-joran. Liverpool termasuk. Jor-joran ya? Iya, termasuk Liverpool. Gila-gilaan, bisa dibilang gila-gilaan. Bisa. Florian Wirtz yang di luar dugaan juga bisa dapat dengan 125 juta euro, itu luar biasa. Ya, Victor Gyökeres di Arsenal juga diambil dari Sporting Lisbon. Banyak pemain yang bisa ini. MU juga bergerak dengan cepat, Cunha mereka ambil, Bueno mereka dapatkan. Jadi kan ini perseteruannya luar biasa untuk bisa masuk. Karena MU juga harus berpikir bagaimana mereka bisa kembali ke 4 besar. Kemarin urutan 15 itu terburuk sepanjang sejarah, bukan mereka. Kalau urutan 15 itu terlalu jauh buat mereka. DNA mereka nggak di situ ya. Itu mendekati zona degradasi loh. Kalau di urutan 15, 20 klub kan. Jadi mereka harus bangkit pada musim ini. Tapi masih menjadi pertanyaan juga. Nah, pada malam ini sudah sebenarnya Liga Inggris atau IPL sudah dimulai malam ini. Itu jam 2 dini hari itu. Liverpool juara bertahan main lawan Bournemouth. Sudah dimulai. Jadi tidak perlu menunggu sampai di minggu Super Sunday itu Liverpool sebagai juara bertahan diuji. Menarik ketemu karena pemain-pemain Bournemouth ini kan banyak yang keluar, ya, pemain-pemain besar mereka, terutama bek kiri mereka Milos Kerkez. Itu bermain di Liverpool. Nah, dia akan bertanding ini, apakah dia bermain dengan mantan klub dia akan bermain dengan saya pikir secara profesional dia akan tampil oke ya untuk bersama dengan Liverpool. Tapi Om Boy bilang katakan tadi ini Super Sunday dengan MU lawan Arsenal. Dan ini memang banyak ditunggu tentunya. Akan menjadi ujian juga bagi Arteta. Karena mereka keluar kandang kan. Tandang. Arteta itu dalam 6 musim terakhir tidak pernah membawa juara. Jadi mungkin menjadi musim terakhir dia. 21 tahun tuh Arsenal nggak bisa menjadi juara setelah Arsene Wenger kan. Jadi dia menentu kalau dia gagal lagi ini dengan pembelian pemain yang sudah banyak, mereka memungkinkan kan back to back mereka runner up sebelum ini. Jadi memang dia harus berjuang habis-habisan dengan pemain yang ada. Kalau materi sudah ada, pemilik klub sudah membeli apa yang dia inginkan semua. Tapi mereka sekarang ke Old Trafford. Ini menjadi ujian, termasuk bagi Ruben Amorim juga. Pelatih dari MU kan bisa melihat dengan kekuatan dia. Mereka boleh bisa mendapatkan pemain-pemain yang oke, tapi di belakang juga saya pikir perlu pembenahan di belakang. Mereka lemah di belakang, mesti di belakang. Jadi sulit ya saya pikir bagi mereka kalau tidak dapat. Tapi rame lah pasti walaupun, rame. Walaupun memang tidak terlalu banyak merubah komposisi pemain kan Arsenal musim ini. Tapi lini depan memang menjadi kendala karena memang permasalahan mereka sejauh ini adalah ketajaman. Kemudian juga lini tengah mereka sejauh ini juga konsistensi memang sangat dibutuhkan untuk mengarungi sebuah pertandingan yang begitu panjang. Kemudian juga membuat mereka itu bisa dikatakan tim-tim yang memang memiliki tradisi yang kuat di Big Five-nya Premier League. Gitu. Coach Supri, yang saya mau tekankan adalah bahwa statistik pertemuan sebelumnya itu sama sekali bukan menjadi parameter kita. Betul tidak?
Eranya berbeda. Iya, eranya berbeda. Pelatihnya mungkin berbeda. menang di kandang atau pernah kalah. Tapi musim ini dengan dua klub yang sudah melakukan perubahan banyak, reformasi. Amorim punya motivasi, juga pelatih dari Arsenal juga punya motivasi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa dulu MU kalah kalau di Old Trafford. Gimana Bung Ropan? Nggak bisa dengan ini. Itu kan hanya sebuah catatan-catatan di atas kertas. Ya, betul. Tapi setiap musim akan berbeda. Betul. Ya kan? Ya. Pembelian pemain itu baru yang banyak yang datang dan pergi juga. Nah, MU bersiap dengan matang sekali. Mereka ingin saya bilang tadi bisa kembali lagi ke Big Four-nya itu kan. Mereka mendatangkan Benjamin Sesko. Ini pemain RB Leipzig yang dari Slovenia yang dianggap bagus. Ya. Pembelian juga yang besar. Ya. Mereka menajamkan lini depan untuk ada di sana karena dengan Buemo dari Brentford. Jadi saya pikir lini depan mereka betul-betul, kalau kemarin kan kurang, makanya Højlund harus dijual sama mereka. Karena mereka memang sangat lemah di depan. Rashford sudah pergi kan? Iya. Udah keluar. Karena Arsenal juga rencana mereka mau lepas. Kita akan lihat dia akan kemana. Makanya mereka butuh pemain-pemain depan yang bagus. Dan saya rasa pembelian kali ini dengan bagus. Benjamin Sesko, Buemo, Matthew Cunha. dan Cunha kan lebih dulu dari Wolves. Baru dari Brentford. Ya, main Buemo. Jadi tiga ini kalau mainkan sekaligus itu bagus. Tiga-tiga di depan. Iya. Ombak ya. Kan ini pertandingan pertama. Pertandingan perdana itu kan tidak mudah. Betul. Pendekatan taktikal itu kan sangat penting. Kemudian pemilihan starting 11 di pertandingan seperti melawan Arsenal itu juga akan menjadi momen untuk mereka nanti berada di level mana nih. Karena 3 poin itu akan sangat menentukan sebuah tim itu bisa berbicara banyak di kompetisi seketat Premier League gitu. Jadi dengan 3 pemain itu menghabiskan begitu banyak. Semua rata-rata di atas 1 T kan? 70 sampai 80 untuk Benjamin Sesko saja. Iya. Totally 200 juta pound. Iya. Wow. Mereka mengeluarkan untuk 3 pemain. Karena memang industrinya sudah kebangun dengan luar biasa. Walaupun sebenarnya untuk 3 pemain ya bisa dikatakan terlalu mahal. Tapi Bung Ropan yakin dengan 3 pemain yang kita sebut. Ya, ini juga banyak pemain-pemain yang mungkin kita tidak terlalu perhatian pada musim lalu, walaupun tapi Liverpool 5,6 T. Ya. Tapi pembelian untuk MU. Kalau MU kita bicara sebelum ke Liverpool, 3 pemain tiga itu nomor 9 sebenarnya diambil. Jadi itu yang menjadi pusing bagi Amorim. Apakah Sesko akan dimainkan lebih dulu di depan atau Buemo di depan atau Cunha yang bisa dimainkan? Kalau dari pramusim kemarin, Amorim sudah Cunha main. Ya, Cunha udah main kan. Ya. Tapi kan Sesko baru datang. Iya, Sesko baru datang. Dengan pembelian, dia minta dapat tempat dong untuk bermain di MU. Nah, itu yang menjadi pusing. Apakah Cunha akan berdiri di belakang dia? Sesko di depan? Nah, lalu Buemo di mana? Apakah Buemo akan bergeser, bermain di kiri? Sedangkan dia pemain nomor 9 juga. Jadi memang ini yang menjadi masalah. Tetapi mereka bisa mendapatkan, kan perlu dijagalah kedalaman skuad kan. Karena mereka bukan hanya bermain di Liga Primer, harus dilihat ada Piala FA juga. Ada Carabao Cup. Jadi artinya dengan 3 pemain ini bisa saling bergantian. Nah, itu penting. Kalau sebuah tim tidak punya kedalaman, itu sangat berbahaya. Kalau kita lihat Cunha di musim atau di klub sebelumnya, dia main agak ke belakang, agak ke gelandang ya. Betul. Berarti ini bantuan yang spesial buat Bruno Fernandes yang selama ini sepertinya kerja sendiri. Iya, untuk tipikal Bruno kan selain dia itu mampu untuk melakukan eksekusi secara individu, kemudian juga sesekali juga mampu menjadi kreator serangan. Keberadaan pemain-pemain yang berada di posisi nomor 9 ini akan sangat membantu seperti Cunha ya, karena dia juga memiliki penetrasi yang luar biasa, determinasi yang kuat, dan yang lebih penting adalah insting naluri gol yang memang diharapkan untuk bisa mengangkat performa dan kepercayaan diri dari Manchester United sendiri. Iya, 3-3-nya yang dibeli MU ini finisher semua ya. Iya, finisher semua. Makanya ada salah satu mesti berkorban kalau Cunha itu berdiri di belakang Sesko atau di antara Buemo. Berarti salah satu kan mesti cadangan sebagai super sub lah, mau tidak mau. Karena MU butuh juga pemain dari sayap. Yang harus kencang kan. Ganarzo misalnya kalau masih bertahan bisa di sana. Ya, kemudian, yang praktis kan Rashford sudah tidak ada di MU. Walaupun mereka punya anak muda seperti Kobbie Mainoo misalnya masih punya anak muda. Tetapi bagaimanapun bukan cuma depan yang harus perhatikan, bahwa di tengah juga mereka harus kuat. Kalau di sana masih ada Casemiro sebenarnya, masih oke secara pengalaman. Usia memang sudah. Tapi memang perlu ada pendamping bagi Bruno Fernandes yang kuat. Dan Cunha bisa di sini. Cunha bisa di situ. Satu lagi yang mungkin lebih bertahan adalah Manuel Ugarte.
dari Uruguay. Jadi dia mampu imbang. Betul. Jadi walaupun ada Casemiro di sana. Ada Casemiro di sana. Jadi mereka harus artinya memungkinkan memakai dua pivot. Ya. Betul. Untuk jaga keseimbangan tadi. Tapi persoalannya di MU ini juga dilontarkan oleh Gary Neville yang juga persoalan di MU itu kiper. Iya, Onana kan? Onana. Makanya 8 kali blunder, gol. Ini yang disorot oleh Gary Neville. Kalau Onana nggak diganti katanya, jangan harap MU bisa ada di posisi 4 besar. Makanya mereka pusing sekarang kan. Rumor yang beredar bahwa Donnarumma yang akan. Onana hamstring udah sembuh. Iya, sudah sembuh. Makanya balik lagi. Kalau mereka dapat Donnarumma sih lebih bagus sebenarnya. Wow. Bahkan sebelum-sebelumnya sebelum datang ada Emiliano sempat juga main di Aston Villa kan, Argentina yang bisa. Kalau dia ada, bagus. Cuma saya dia mereka nggak dapatkan. Ya permasalahan untuk goalkeeper kan sebenarnya di eranya De Gea pun juga sempat menjadi permasalahan. Kemudian memunculkan Onana, itu pun juga jauh dari ekspektasi, ya kan. Tapi dengan pilar-pilar penting yang sekarang berada di komposisi skuad Manchester United, saya pikir mereka juga akan memiliki keseimbangan. Artinya apa? Di saat mereka itu ingin memaksimalkan untuk attacking dengan intensitas yang tinggi, memang peran seorang penjaga gawang sangat penting. Iya, karena kan bisa dilihat kan, mereka kan selalu identik dengan penjaga gawang bagus. Iya, betul. Ya kan, Peter Schmeichel misalnya, Fabian Barthez. Tidak hanya kokoh di Van der Sar, Fabian Barthez, semua kan bagus di Gea terakhir. Di Gea terakhir. Sayang sih mereka mesti bertahan sebenarnya. Dean Henderson yang ada di Crystal Palace itu mesti diambil, mesti ditahan. Dan perlu diingat juga untuk seorang penjaga gawang sekarang kan bukan hanya sebagai goal keeper, libero tapi harus mampu menjadi goal player, mampu untuk memulai build up dari belakang. Makanya Emilio Martinez itu oke sebenarnya, pas kalau dia ambil. Ya, kita tunggu saja apakah perkataan Gary Neville ini benar. Karena Roy Keane sendiri mengatakan dia nggak yakin juga. Karena memang untuk membuat sebuah tim yang tangguh, yang kokoh, yang konsisten tidak hanya part-part di gelandang, di striker, di winger, tapi peran dari penjaga gawang di era sekarang memang sangat menunjang. Sekarang Arsenal, Bang. Ya kan? Victor Gyökeres ini. Dan Martin Zubimendi. Betul. Wah, ini kita yakin nggak bahwa Arsenal akan berubah dengan dua pemain ini? Atau pendukung Arsenal lah? Kalau melihat kemarin kan dia sudah mencetak gol. Ketika di Emirates Cup melawan Bilbao. Menang 3-0. Menjadi solusi dan tidak. Jadi artinya bagi Arteta, dia udah punya dua di lini depan yang kuat. Gyökeres dan juga Kai Havertz. Havertz kan baru sembuh dari cedera. Nah ini menarik, ini enak nih. Untuk apakah satu yang kita mesti stop dulu. Kita break dulu. Coach, kita break dulu. Padahal lagi asik. Lagi asik. Tapi kita sambung lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Langsung ke Bung Ropan. Soal Gyökeres tadi dengan Zubimendi. 39 gol di Liga Portugal. Anda yakin bahwa di Premier League ini dia mampu berbuat banyak? Tidak semua yang main bagus di Liga Portugal kemudian itu kita samakan dengan pemain di Liga Premier. Darwin Núñez apa nggak hebat bermain di Portugal? Begitu di Liverpool sekarang dilepas juga main di Arab. Kan nggak sulit kan? Luis Diaz kan itu bagus-bagus semuanya pemain-pemain yang bagus juga, tapi kan belum siap menjadi jaminan. Gyökeres sekarang yang datang. Apalagi dia lebih berat menyandang nomor 14 punyanya Thierry Henry. Legenda kan. Itu nggak gampang untuk pakai nomor 14 itu kalau sampai gagal 3 pertandingan pertama nggak bisa bikin gol. Wah itu pasti akan tapi kemarin dia bisa punya gol tapi di pertandingan Emirates ya. Jadi kita hanya berharap aja bahwa dia bisa gacor bersama dengan Arsenal, ya karena Arsenal kan sebenarnya mereka punya Gabriel Jesus sebenarnya kan, sudah nggak ada. Nah dia yang akan tampil di sana. Cuma saya belum belum ada pembuktian. Dia pernah di Inggris, dia pernah dipinjamkan di Brighton, dipinjamkan ke Swansea, dipinjamkan ke Coventry. Memang bikin gol banyak di Coventry, Boy. Tapi itu di kasta berikut. Kemudian dia pindah ke Sporting kan. Sporting bikin gol, bahkan bisa 60-an gol. Tapi kan tidak sama kalau bermain balik ke Liga
Premier. Itu yang menjadi ujian kan. Tinggal bagaimana adaptasi untuk bisa mengenali kultur sepak bola Inggris. Karena kalau berbicara naluri dan instingnya dia sebenarnya tinggi. Tinggi, bagus. Kan? Untuk ukuran tinggi. Betul. Kemudian juga gelandang-gelandang dari Arsenal juga harus banyak sekali memberikan suplai ke Gyökeres kan, bisa lebih produktif nantinya. Dan ini menjadi debut dan momen yang sangat baik untuk pencapaian dia nanti di Premier League. Tapi saya pikir memang solusinya ada di Gyökeres dan Havertz. Mereka butuh pemain depan. Kalau di sayap-sayap mereka kencang. Bukayo Saka. Ada Saka. Oh iya. Sama ketika Saka kemarin agak bermasalah cedera, memang agak goyang penampilan dari. Sekarang mereka tidak akan banyak bergantung kepada Saka. Dengan Gyökeres misalnya, apalagi kalau kayak Havertz Fitz itu bagus. Makanya yang membuat skuad Arteta kesulitan untuk meraih gelar juara karena satu, selain konsistensi, mereka juga memiliki PR di lini depan. Artinya produktivitas di sana. Tapi saya setuju loh pendapat Tony Adams, mantan kapten Arsenal, sangar kan. Berwibawa Dia sekali. bilang, Arsenal ini punya kapten terlalu lembut. Odegaard ini terlalu stylish. Arsenal tuh butuh kapten seperti dia mungkin. Artinya di situ kalau kita compare dengan pencapaian Tony Adams, dia leadership, memiliki karakter yang kuat. Nah, untuk skuad dari Arteta mungkin sisi leadership itu belum dimiliki oleh pemain-pemain yang lain. Iya, mungkin saja kalau bukan Odegaard, mereka masih punya Declan Rice. Betul. Arahnya memang ke Declan Rice. Lebih, artinya dia pemain lebih Inggris kan. Dia lebih punya karakter. Petarung luar biasa tuh. Jadi bukan stylish dia, memang petarung, perebut bola. Dan bagus memang kelihatan dia. Jadi dia cocok untuk bermain di posisi itu. Tapi kan semua akan terjadi dari pelatih juga, dari Arteta. Apakah berani untuk bisa melepas ban kapten dari Odegaard pindah ke Declan Rice, semua dari. Tapi saya pikir itu biasa-biasa aja sebenarnya pergantian itu kan. Kalau kita flashback ke belakang di eranya Thierry Henry memang terlalu jauh ya. Tapi di setiap posisi itu memang karakternya itu kuat sekali gitu. Ljungberg, kan? Fabregas, Robert Pires. Karakternya tuh kuat gitu. Emmanuel Petit. Iya, dulu kan. Memang petarung semua kan. Komplit mereka semua. Itu yang mungkin part itu yang tidak dimiliki oleh skuad dari Arteta. Mungkin ada benarnya juga ini Tony Adams ini ya. Mungkin Declan Rice yang lebih cocok jadi kapten. Iya, tapi kalau melihat materi mereka sebenarnya agak menakutkan. Kualitasnya luar biasa. Odegaard, Declan Rice, walaupun mereka kehilangan Thomas Partey yang pergi, tapi bagus-bagus. Ya, Subimendi bagus itu. Belum mereka masih punya Mikel Merino, ya kan? Itu masih oke semua. Pemain-pemain yang bagus secara kualitas. Ya, itu makanya saya bilang pertaruhan mereka di kompetisi yang ini 25 sama 26. Jangan sampai gagal lagi dengan materi sudah seperti itu. Kesempatan bagi Arteta musim ini. Ya, artinya tidak banyak merubah komposisi, tinggal bagaimana mereka harus bisa mampu menjaga konsistensi. Oke, kita pindah ke klub lain. City ini belanjanya juga tidak terlalu jor-joran juga kan ya. Tapi pengganti KDB ini ada namanya Ryan Cherki. Iya betul. Ya, Ryan Cherki. Prancis, umur 21 tahun. Apa yakin bisa menggantikan posisi KDB? Oh, jauh kalau membandingkan itu head to head dengan Kevin De Bruyne jauh. Dia masih perlu adaptasi dengan keadaan di Liga Premier Inggris ini. Justru saya melihat bahwa pengganti itu bukan ada di Cherki, ada di Tijani Reinders. Nyong satu itu ya. Boknya kelihatan. Tijani Reinders. Jadi bagus. Dia dari pemain yang di Milan pindah ke klub itu, jadi nggak begitu kaget. Bukan dari klub bawah, dari Italia misalnya, dari klub promosi tiba-tiba ke City. Ini dari klub besar yang punya nama besar Milan kemudian pindah. Jadi memang bagus. Artinya ada progres. Dan dia akan buktikan, bagus untuk bisa menggantikan posisi Rodri yang lagi naik turun, yang cedera juga. Dengan kehadiran Tijani itu bagus. Mobilitasnya sangat baik. Kemudian juga dia juga memiliki naluri cetak gol seperti Kevin De Bruyne. Dan dia bisa bikin gol. Bertahannya oke, cepat untuk naik. Jadi bagus di tengah, dibantu oleh Bernardo Silva. Cherki itu masa depan lah. Bicara Cherki. Jadi memang dia ini aset yang bisa ini. Kalau melepas Jack Grealish itu, Jack Grealish ke Everton kan? Iya. Saya pikir pemain ini pemain sayap, stylish juga. Iya, saya pikir asis yang jago juga. Secara teknis skill luar biasa. Keberanian dalam melakukan penetrasi, kemudian aksi individu satu lawan satunya juga kuat. Tapi ada sisi lain yang mungkin Pep tidak terlalu nyaman dengan kinerja dari apa itu ya?
sedikit mungkin non teknis. Iya, bisa aja. Soal ruang ganti atau apa? Artinya kan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk musim ini. Ya. Padahal dia salah satu pemain mahal, luar biasa ketika dilepas saat itu dan menjadi pemain termahal. Ya, tetapi posisi dia kan sudah diambil sekarang, ada yang bagi di mata Pep, mungkin ada yang dia lepas nggak apa-apa lah, gue lepas Jack Grealish. Ada Jeremy Doku. Ya. Pemain Belgia, bagus, kencang, fresh, lebih muda, lebih kencang juga, determinasinya lebih petarung di situ kan. Betul. Jadi itu yang dipikir, udahlah, dia masih punya Doku aja ini, gua hilang juga Jack Grealish nggak apa-apa, itu. Nah, Liverpool, wah ini fantastis juga nih transfernya ya kan. Saya penasaran dengan Florian Wirtz ini. Nah, tapi waktu lawan Crystal Palace, asisnya keren banget. Iya. Tapi walaupun adu penalti kalah ya, Liverpool ya. Tapi dengan pembelian pemain ini, seolah-olah Liverpool akan lebih kuat. Ada yang mengatakan, pengamat di Inggris juga mengatakan sangat berbahaya dengan pembelian Liverpool saat ini. Iya, saya pikir salah satu pembelian tepat adalah Florian Wirtz ya. Walaupun memang agak tinggi, tetapi dia sudah membuktikan bahwa dia dan Slot senang dengan cara dia bermain. Attacking midfielder yang bagus, berdiri di belakang di nomor 10 dia. Di nomor 10. Jadi dia dia tunggu nomor 7 ya? Iya, nomor 7. Dan dia di posisi nomor 10. Dan bagus sekali kalau kita lihat dia Florian Wirtz. Di Leverkusen juga dia diakui oleh Xabi Alonso. Xabi Alonso kita tahu mantan pemain Liverpool kan. Dan merekomen dia untuk bisa ambil. Xabi bilang ini bagus dan Liverpool mendapatkan pemain yang apa kelebihannya? Visi bermain, kemudian juga tipikal kreator serangan, teknik, skill bagus semua lah dia. Dan bisa membuat gol. Ketika masih ingat di premusim lawan Yokohama Marinos di Wolfsburg kan dia bikin 1 gol. Ketika tertinggal 1 gol duluan, dia bisa penyamakan kedudukan 1-1. Dia selalu muncul, coming perubahannya sangat bagus. Jadi enak, visi bermain itu luar biasa. Artinya buat Salah akan menjadi support yang sangat potensial. Iya, tugas dia memang itu, kreator untuk bisa membagi bola. Iya. Ke depan. Cuman untuk tipikal Liverpool musim ini kan jelas ya, bagaimana mereka mencoba untuk memainkan build up dari kaki ke kaki dengan tackling yang begitu rapi. Tapi ingat di precision, mereka kebobolan 9. Artinya tidak ada keseimbangan dan mereka rentan untuk mendapatkan lawan dengan kecepatan dan melakukan serangan balik dengan cepat. Makanya pertanyaan besarnya Virgil. Makanya di belakang itu menjadi perhatian. Virgil kan sudah tidak seperti 5 tahun lalu misalnya atau mungkin menurun juga, mungkin agak lambat. Nah, pertahanan Liverpool ini yang harus menjadi sorotan. Mereka di sini kehilangan Jarred Quansah yang pergi ke Leverkusen. Kan pemain muda sebenarnya ini. Praktis hanya mengandalkan untuk cadangan, itu Joe Gomez. Dia sama Konate. Itu kalau cedera, itu berbahaya. Kalau nggak, makanya mereka tuh pingin dapat satu pemain back tengah yang kuat. Nah, itulah diincar Mark Guehi dari Crystal Palace itu. Kalau dapat, tuh pasti harganya juga akan pasti dipatok besar sama Crystal Palace. Kalau Hugo Ekitike ini itu di depan dia. Itu dia cetak gol. Kemarin gol pertama. Gol pertama. Community Shield. Tapi kan belum teruji juga di Liga Inggris. Banyak yang membicarakan jangan dia kan. Makanya kan lihat ya gestur ketika dia membuat gol. Waktu saat itu di Wembley kan dia jangan terlalu banyak ngomong tentang dia kan. Dan kayak dia kan. Gitu kan. Nah, jangan Anda terlalu banyak yang menanyakan soal dia. Karena bisa nggak dia? Banyak yang meragukan ya wajar. Karena dia tuh dia dibuang dari PSG. Masuk ke Eintracht Frankfurt. Kemudian dengan begitu mahal datang ke ini. Menyingkirkan Nunes lagi. Apalagi posisinya juga digeser sedikit agak ke dalam kan, untuk menyisir ke dalam bukan ke samping. Pengaruh Jerman banyak banget di Liverpool. Banyak. Karena selain itu kan ada Jermaine Frimpong kan, Leverkusen juga. Tapi selain dia di Leverkusen ya harus diingat dia koneksi Belanda juga kuat. Arne Slot Belanda bos. Makanya Cody Gakpo masih ditahan terus. Walaupun Luis Diaz dibuang sama Nunes, Cody Gakpo masih di dalam. Iya kan Frimpong diambil, karena ada Van Dijk juga di sana. Dan mereka punya asisten siapa, Bung? Asisten Van Bronckhorst, Giovanni Van Bronckhorst. Dan ingat ada 4 Belanda di situ, ada Ryan Gravenberch juga. Kan di tengah itu. Ya tinggal adaptasi dari pendekatan game plan ini yang perlu dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ya. Karena mereka juga akan berkiprah di kompetisi yang lain kan. 9 kebobolan itu suatu warning rumah yang memang harus diperbaiki nantinya. Mungkin back sayap sih oke. Ada, Robo masih ada. Mungkin itu masih oke lah. Chelsea kayaknya Maresca sudah begitu comfort ya. Juara dunia nih bos. Iya, juara dunia dengan tim sekarang.
Ya kan? Walaupun tanpa skuad yang mentereng loh. Tapi mereka bisa perform dan tampil dengan begitu solid. Skuad sekarang ini buat dia balance, ya kan? Bagaimana Bung Ropan? Iya, untuk mengalahkan PSG itu nggak sembarang klub. Betul. Kemarin Inggris tuh habis semua tuh, City dihabisin, Liverpool dihabisin, berapa, Arsenal dihabisin. Skor di final 3-0. Lawan Inter kalau salah ya di final. PSG? Enggak, lawan PSG ya 3 tuh gede kan mereka bisa ajar. Untuk mengalahkan PSG susah boy sekarang. Lihat aja di Piala Super kemarin mereka juara kan. Tertinggal 2 gol dari Spurs. Dihajar balik sama dia kan, 2-2. Apa yang menarik dari Chelsea di bawah Allenatore, Enzo, pastinya kan mereka mencoba untuk realistis, mencoba menunggu dengan defense yang begitu rapi, dengan the winning mentality yang begitu kuat, kemudian sesekali mencoba untuk melakukan serangan balik, dan saya pikir itu memang ciri khas dari Chelsea di tangan Mahrez. Cole Palmer, menurut Bung Ropan, pemain pembeda yang ada. Kemampuan. Jadi saya pikir ketika dia hengkan dari City agak berpikir juga, salah buang gua nih pemain City, dia jadi bagus kan. Bung Ropan, dia akan menyala nggak di musim ini? Bisa. Cole Palmer dan Pedro. Dan itu kan dia sudah buktikan kemarin di musim kemarin ini pemain yang berbahaya. Ya kalau bilang menyala pasti akan menyala. Pedro, ada Liam Delap juga pemain muda yang bagus. Jadi siapa yang menyangka mereka bisa juara dunia? Nggak ada satupun. Ya kan sampai tidak menyangka kalau pencapaian dia mampu masuk di sepertiga inverted kemudian mau melakukan pressing itu kan luar biasa. Kalau Palmer bisa bergerak kaki kiri kencang bagus tuh. Kaki kanan ideal kan. Oke, kita break lagi. Kita break dulu, Coach Bung Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Kita akan bahas Serie A. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, Coach Supri. Segmen ini memang saya sengaja bahas Liga Italia. Karena selain Liga Belanda yang punya nuansa Indonesianya, Liga Italia sekarang punya nuansa Indonesia juga. Makanya saya ajak kita bahas. Pertama tentang Sassuolo, Cremonese dan Comone. Ya kan? Sassuolo kita tahu ada Ices ya Bung ya? J. Cremonese ada kiper kita Emil Odero. Kalau Como jelas yang punya pemilik klub ini adalah orang Indonesia. Ini menarik ya Bung ya? Gimana Bung Ropan? Dengan kiprah dari anak-anak Indonesia timnas yang bermain di Liga Italia, terutama Ices. Yang menarik bahwa Ices tidak bermain lagi di Venezia yang Serie B yang turun, sekarang dia kembali lagi ke Serie A. Artinya itu menjadi impian dia kan, setelah banyak klub-klub dikaitkan dengan dia termasuk Torino terakhir. Yang ambil kan sebelumnya Genoa juga, tapi akhirnya diambil di tikungan terakhir oleh Sassuolo. Jadi saya pikir ini pemain aset bangsa kita yang sangat bagus berada di Sassuolo. Ya apalagi dia sebagai kapten, bukan saja di timnas kita tapi juga di Venezia. Jadi bermain di Sassuolo dengan pelatih legend juga dari Italia, Fabio Grosso. Kan? Ya kan? Jadi bisa pemain belakang juga sebenarnya. Defensore juga. Jadi Jadi dia akan bertarung. Di sana ada lebih dari 5 pemain bek tengah yang ada di Sassuolo. Jadi pertarungan untuk bisa mendapat tempat. Tapi saya rasa sebagai bek termahal yang dibeli dengan 8 juta euro, itu dia akan mendapat tempat. Dan Grosso sangat berminat melihat dia untuk bisa main di bek tengah. Walaupun kita tahu di sana kan ada Romanya, kan? Iya, ada Romanya. Juventus, ada Tarik Muharevic, juga ada dari jebolan Juventus. Tapi dia akan tetap ada di sana. Mau bermain dengan 4 back flat, mau main dengan 3 back tetap dia ada di sana. Makanya itu inti dari pembelian dia. Mereka pembelian mahal dia karena memang dia harus mendapat tempat. Nah, apakah dia akan main malam ini bersama dengan Sassuolo? Karena mereka tampil di Coppa Italia putaran pertama lawan Catanzaro, klub yang pernah Ices membuat 2 gol ketika di Serie B. Catanzaro lawan mereka sebelum mereka menatap pertandingan lawan Napoli, boy. Tanggal 23. Tapi malam ini juga ramai. Kalau dia dimainkan, wah enak. Apalagi kalau dia kembali mencetak gol kan, naik lagi. Apalagi kan Sassuolo kan juga bisa dikatakan memiliki hegemoni yang luar biasa waktu itu kan. Mampu untuk berbicara banyak walaupun harus terdegradasi, tapi pembelian jelas ya. 35 cap dengan 1 gol. Artinya konsistensi selama berkiprah di Venezia kan sangat baik. Walaupun memang J tidak bisa membawa Venezia untuk bisa keluar dari degradasi.
postur ideal, kemudian juga leadershipnya juga sangat luar biasa dan tangguh untuk menggalang lini pertahanan Sassuolo di musim ini. Jadi saya pikir Fabio Grosso melihat apa yang disebutkan oleh Coach Pri tadi ya. Dia lihat benar. Postur, ya kan. Lalu reading game juga bagus. Penetrasi, interceptnya juga oke. Dan sebagai pemain belakang kan bisa membuat gol. Pasti luar biasa bagi dia untuk bisa menjadi opsi lain. Dan dia sudah teruji kan melawan Lautaro Martinez, Lukaku. Di Juventus aja dia bisa bikin gol kok. Ya kan kemarin Desember tahun lalu. Dan draw waktu lawan Juventus kan. Ya, susah payah mereka tim besar untuk bisa mengalahkan Venezia. Makanya kepemimpinan dia tuh disorot benar. Wajar kalau klub-klub termasuk Inter juga berminat sebenarnya sama dia di awal-awal kan. Genoa, Fiorentina, Torino, Bologna termasuk sebelum dia ke Sassuolo. Ketika Sassuolo dan di Sassuolo dia akan bermain dengan Domenico Berardi. Benar. Pemain Italia. Itu Sassuolo banyak pemain-pemain Italia yang lolos itu kan. Matteo Politano, Acerbi ya. Saza juga kan banyak yang itu. Raspadori juga. Ya artinya kan mereka ingin kembali ya dengan promosinya Sassuolo di musim ini kan jelas ya. Tidak hanya youth development yang mereka bangun, tapi mereka juga memiliki kepedulian, memiliki sumbangsi besar untuk pemain-pemain Italia. Iya. Dan ini kan klub pembunuh raksasa tuh, Supri ya. Waduh, paling takut kalau ketemu dengan Sassuolo. Kesulitan ketemu Sassuolo. Itu paling takut bagi ketemu Sassuolo. Semoga kedatangan Jai ini juga akan menyulitkan bagi tim di papan atas. Dan pastinya merepotkan. Kalau dia pakai 4 back, Grosso pakai 4 back dengan 2 mungkin holding. Saya pikir di tengah Jai salah satu Jai. Dengan pengalaman dia. Dua punggawa yang Bung Ropan sebutkan tadi kan di Serie B. Tapi kan Ises punya pengalaman di Venezia di Serie A. Jadi pasti Ises mungkin sama Morawiec dia akan bermain dengan Morawiec. Dua itu yang pos itu pasti sudah diberikan. Dan lawan pertama tadi Bung Ropan sebut Napoli juara bertahan. Tapi Lukaku dalam keadaan yang tidak fit. Jadi kita tidak masih ada Raspadori tapi bisa melihat lagi nih Raspadori mungkin. Ada Kevin De Bruyne. Ises melakukan man to man marking gitu. Ingat ada KDB di sana, Kevin De Bruyne juga. Apalagi dikasih nomor sakral ya. Nomor 10 ya. Kevin De Bruyne Selain Kevin De Bruyne Anda ingat pemain MU yang lagi bagus pindah tuh, Scott McTominay. Napoli. Yang membuat Napoli naiknya itu. Jadi sebenarnya yang paling siap untuk Serie A musim ini adalah Napoli, Bang. Kalau lihat pembeliannya, Milan banyak melakukan pembelian, tapi Napoli kita lihat kedalaman dan skuad intinya sangat komplit. Mereka harus lebih siap sebagai juara bertahan, mempertahankan gelar juara kan. Tetapi tetap mereka akan melihat bahwa itu Inter Milan, Juve sebagai lawan yang bisa mengganggu mereka. Termasuk Atalanta, Roma juga, Lazio akan berbahaya karena musim kemarin itu hanya 1 poin, selisih tipis. Begitu ketatnya dengan Inter. Dan ketika berbicara juara kan kalau tidak memenuhi komposisi pemainnya kan berat. Mereka tidak hanya berpikir untuk bertahan, tapi mereka harus mengikuti ajang kompetisi lain, Piala Champions. Liga Champions juga, Coppa Italia juga. Bisa ikut. Nah, Bung, Emil Audero, Cremonese, dia ada di kasta tertinggi lagi kan? Tapi lawannya Milan ini. Cremonese di ada kita dia. AC Milan lawannya, main kan? Milan lawannya. Saya membayangkan Rafael Leo, Christian Pulisic, Luka Modric, Samuel Chukwueze menggempur. Ruben Loftus-Cheek menggempur kiper kita ini. Iya pasti harus siap. Kebayang ini. Tapi untungnya Emil Audero ini kan bukan kiper baru, ya kan? Sudah punya pengalaman juga di Serie A. Dia mau banyak pengalaman, berpindah klub, betul. Jadi dia sudah terbiasa menghadapi tekanan-tekanan dengan bintang-bintang besar yang menyerbu dia dan melepaskan tembakan-tembakan keras. Termasuk nanti antisipasi melawan AC Milan. Ya, karena tahu pasti secara kualitas Milan dan dia harus siap itu. Dia harus siap menghadapi itu karena banyak sekali pemain Milan, bukan cuma pemain tengah yang Om Boy sebutkan kan, banyak pemain-pemain belakang juga bagus-bagus yang bisa menerobos, bisa mengganggu dia. Jadi memang harus bagaimana Milan pastinya tekanan yang akan didapat Emil kan pastinya membantu tim nasional kita dong. Iya kan? Saya ingat cerita Kurnia Sandi dulu. Ketika Sampdoria. Bagaimana dia menghadapi tendangan Mihalovic, Juan Sebastian Veron. Dia menghadapi tendangan dari Montella. Setelah latihan saya tanya gimana perasaannya.
sakit semua tangan. Badan jadi pegal semua. Agak semua. Ya itu mungkin didalami lagi oleh. Betul, karena kan untuk berbicara pemain-pemain Eropa tidak hanya mereka itu memiliki teknik menendang yang benar, tapi mereka juga memiliki power yang begitu luas gitu loh. Ya kan? Ya. Ini yang kadang-kadang menyulitkan seorang penjaga gawang seperti Kurniawan. Kalau gitu pembelian Milan di bawah pelatih Allegri, iya, Massimiliano Allegri. Nah, bagaimana, Bung? Saya pikir nggak terlalu. Leo tidak dijual, dipertahankan. Nah, itu benar itu. Kalau lepas Leo selesai. Waduh, gawat itu. Ini pemain yang paling yang ada ya. Ya mungkin mereka butuh pemain-pemain belakang juga. Ada beberapa pemain belakang juga yang mereka dapatkan kan. Jadi harus diperkuat memang jantung pertahanan mereka. Karena walaupun dapat Modric juga ya. Dapat Modric, pemain lama, pemain senior, tapi ya oke lah untuk bermain di tengah. Tapi Milan memang harus pikirkan di belakang. Memang mereka masih punya Fikayo Tomori di belakang kan, ada Gabi di belakang. Tapi harus ada dua penambahan pemain baru. Ada Estupinan kalau nggak salah, diambil dari Brighton. Sama Conny de Winter. Conny de Winter dari dua belakang kan, dari Genoa. Itu makanya saya bilang mereka harus butuh pemain belakang. Tidak cukup. Kenapa ya? Allegri merasa dia belum nyaman dengan belakang masih ada walaupun ada Tomori ya. Iya, ada Tomori. Iya. Kan kemarin kan lawan Chelsea kan? Iya. Terakhir. Tapi mereka malah melawan Liverpool di Hong Kong. Season musim kemarin. Cuma tetap di belakang dianggap bermasalah. Itulah keseimbangan dalam sebuah taktikal ya. Tidak hanya kuat dalam attacking, tapi juga butuh solidnya lini pertahanan yang ingin dibangun oleh Massimiliano di belakang dari Milan gitu. Milan, iya. Makanya gaya Allegri kan masih tetap seperti itu ya, Bung ya. Iya. Kalau Allegri kan nggak asing kalau di Milan. Nggak asing kan? Iya. Dan dia tetap seperti itu. Seperti yang dia lakoni ketika ada di Juventus. Iya kan. Cuma untuk menjadi juara memang perlu ya kita tanda tanya juga kan dengan kondisi pemain. Kalau mau lihat dengan yang Boy bilang tadi Napoli kan, bagus Inter juga kedalaman skuad. Perlu dana segar, perlu pembelian pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Iya. Sekarang praktis hanya mengandalkan Leo Pulisic kan yang lama-lama, yang Pulisic kan cedera juga. Iya. Sudah sembuh atau berarti itu dikhawatirkan kan? Rosmund Højlund ya. Højlund itu rencana kan Højlund yang akan ke situ. Sebenarnya wajib harus pindah ke Milan. Kalau mereka harus itu pemain nomor 9 mereka butuh. Iya. Kalau memang nggak ada itu ya susah juga. Tapi opsi pinjamannya mahal yang ternyata 112. Iya, tapi apa bisa mau nggak? Susah juga kan. Makanya Højlund Milan juga nggak stres juga, termasuk dengan MU juga mau lepas dia. MU pingin mau lepas dia, karena buat apa Højlund ada di MU kan? Udah punya Sesko, yang mau bisa ambil. Betul. Ada Cunha, ngapain? Makanya bukan finansial memang menjadi kendala si Milan untuk bisa membeli atau mentransfer pemain-pemain penting, makanya terutama kan di depan. Nggak ada pemain yang hebat kan, dengan pembelian yang luar biasa kan dari Milan nggak ada. Makanya untuk nanti di Serie A ini dipertanyakan apakah mereka mampu bersaing, karena ini kan panjang. Hanya klub-klub yang punya kedalaman dengan materi pemain yang bagus. Dan faktanya pemain-pemain pinjaman pun juga harus mengeluarkan nominal yang begitu besar. Iya. Untuk bersaing aja dengan Inter tetangganya nggak sulit. Inter masih punya Lautaro Martinez. Oke, Bung. Como gimana nih? Como saya pikir punya uang banyak ya. Sebenarnya mereka kalau ingin bersaing masuk 4 besar, menurut saya harus beli pemain-pemain yang bagus-bagus. Jadi menurut Bung Ropan pembelian sekarang ini nanggung ya? Nanggung. Ada teman kita di sana itu. Iya benar. Walaupun musim lalu kan di 10 besar ya. 10 besar. Pendatang baru 10 besar. Mampu berada di 10 besar itu sebuah pencapaian yang baik. Hampir 6 atau 7 pemain Spanyol loh Bung Ropan. Iya, cuma kan siapa nama cuma Morata mungkin kok akan ada yang untuk di sana. Makanya dengan duit yang begitu banyak, salah satu klub yang paling kaya di Italia yang dimiliki kita, itu beli pemain-pemain yang bagus kalau untuk masuk. Artinya begini, kalau tidak dapat di 4 besar misalnya, untuk ikut di Liga Eropa kan oke. Peringkat 5, peringkat 6 kan. Untuk masuk kan bersaing, udah di 10 udah tanggung dong. 4 step lagi ke depan, kita nggak tahu. Ya artinya timing momentum musim ini sebenarnya udah tepat ya. Ada. Pemain-pemain Italia murah boy. 4-5 pemain Italia ambil aja udah. Ini ada nama Alberto Moreno, Alex Valle, Sergio Roberto, Jesus Rodriguez, Ivan Azon. Memang tidak terlalu nempel di kepala kita pemain-pemain Spanyol ini. Kecuali mungkin Alberto Moreno mungkin yang pernah kita dengar ya. Dan Morata. Tapi kalau kita berbicara seorang Cesc Fabregas dengan notabene-nya pernah di La Masia, saya pikir pemain-pemain yang dibelinya dari Spanyol
itu diharapkan untuk bisa menjalankan. Jadi update dari teman kita Kurus Kurniawan yang juga pernah di Como seperti apa, Bung? Iya, jelas sekali dengan kedatangan Fabregas kan semua coaching staff semua didatangkan dari Spanyol. Spanyol semua ya? Iya. Untuk bisa berafiliasi pemain-pemain Primavera-nya dengan senior itu pun juga dibutuhkan coaching staff dari Spanyol, dan kalau nggak salah hanya dari Inggris ya untuk video analis. Wow. Video analis hanya dari Inggris, selebihnya Spanyol semua. Kalau pertanyaan saya gini, Bung Ropan, kenapa Como nggak ngambil satu pemain kita ya? Mestinya. Kalau Jai Isa cuma dengan 8 juta euro. 8 juta. Mereka bisa bayar 10 juta euro. Como duitnya ada. Ya. Subri. Bisa Jai untuk bermain di Como kan? Tapi kan nggak ada penawaran. Dua-duanya bisa berjalan seiring. Value pemain-pemain kita juga nambah, naik. Kemudian tidak hanya Como yang dikenal di luar negeri, tapi Indonesia juga akan lebih dahsyat lagi. Saya juga agak heran juga kan. Iya, Rizky Ridho pun Pasti mungkin. Rizky Ridho pun bisa main di situ kan. Bisa, makanya itu. Kalau ada kan klub dimiliki orang Indonesia. Pengusaha Indonesia dengan nominal kekayaan luar biasa. Makanya saya bilang ada pemain Indonesia juga sebenarnya wajar. Tapi juga kalau dia ingin bersaing ke atas bisa. Kalau dengan kita bicara tadi cuma urutan 10 yang musim kemarin. Ini Bung Ropa mencontohnya Leicester dulu Liga kan Inggris. Taksin ya. Taksin kan? Betul. Juara. Pengusaha Thailand itu. Dia habis-habisan di Leicester juara. Walaupun itu kisah Cinderella itu kan hanya berlaku dalam satu abad, satu kali mungkin. Tapi lihat Leicester juara. Jadi Bung Ropan membayangkan bahwa Como itu seperti Leicester. Betul. Spend uang besar-besaran di situ, ambil 5 pemain top. Posisi di atas. Pasti di atas pasti. Paling tidak itu Liga Champions sudah di tangan. Dan Claudio Ranieri dulu kan luar biasa ya. Ranieri kan tanggung-tanggung dia ambil kan. Wah, Jamie Vardy masih ada waktu itu. Jadi bagus-bagus, boy. Mengapa tidak dengan Como saat ini? Sayang memang. Ya kalau hanya main-main mungkin yang penting kita sudah bertahan lah cukup. Ya agak susah juga kan gitu. Oke. Kita break lagi, kita akan lanjutkan Liga Italia kita di segmen terakhir. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, Coach Supri, soal Juventus, soal Roma, soal Inter, apa yang Anda ingin sampaikan? Karena 3 ini juga berbenah juga untuk musim ini. Ya, semua tim ini punya kesempatan untuk bisa menjadi juara. Pada musim lain kita bicara tadi soal Napoli. Khususnya buat Inter yang sangat menyesakan pada musim kemarin karena tidak mampu untuk mempertahankan posisi di atas dan akhirnya diambil oleh Napoli. Inter sebenarnya punya kedalaman yang bagus kalau bicara soal musim ini. Jadi kesempatan dia untuk bisa menjadi juara itu besar. Yang dipikirkan ya selain tentunya ada tetangga mereka Milan, tapi Napoli kan secara materi bagus. Tapi mereka juga kuat. Kalau saya hitung itu, waduh bagus juga. Marcus Thuram di depan, Lautaro Martinez. Oh, kalau tim itu memang udah Denzel Dumfries itu kan bagus. Cuman usia ya, Bung ya? Iya, Nicolo Barella. Usia yang agak-agak udah di atas 30. Cuma secara kualitas mereka tuh mumpuni untuk bisa menjadi juara di Serie A. Itu bisa sebenarnya. Ada kematangan juga setiap kan? individu mereka. Tinggal konsistensi aja. Cuman untuk Juve memang sedikit perlu dimaksimalkan lagi bagaimana kinerja dari Igor Tudor. Masih dipertanyakan dari sisi pengalaman. Karena Juve memiliki nama besar. Juve punya sejarah yang kuat. Mampu atau tidakkah Igor Tudor untuk bisa mengembalikan bagaimana kinerja performa Juve untuk tidak hanya berbicara di Serie A, tapi di level Liga Champions. Betul. Itu tidak mudah. Massimo Allegri sudah menancapkan, kemudian membangun legacy. Antonio Conte pun sama. Gitu. Ini pertaruhan bagi Igor Tudor. Dia kan pemain belakang sebenarnya, Boy ya. Iya. Pirlo pun masih kesulitan. Untuk bisa membawa Juventus berkibar. Mereka masih ada Vlahovic sekarang kan? Masih ada Vlahovic. Itu juga udah goyang juga itu. Akan di situ atau akan pergi. Tapi memang sebenarnya secara materi pun mereka kurang tidak begitu terlalu. Oke, walaupun mereka punya Locatelli ya. Locatelli, kapten ke-11, ada Thuram di situ juga. Ada McKennie ya. Tapi ada satu pemain Portugal yang bagus sebenarnya, Francisco Conceição. Mungkin Yildiz yang mungkin kita agak highlight, Yildiz ya. Yildiz sama Conceição, dari Portugal, 2 pemain itu. Cuma ya itu untuk bisa bersaing dalam beberapa musim terakhir kan dia sulit bagi Juve kan. Untuk makanya Allegri pergi, Conte juga pergi. Ya bukan tidak mungkin Tudor juga bisa akan
ditendang. Dan kembali lagi bahwa kekuatan finansial itu kan sangat membantu performa, kinerja dan konsistensi sebuah klub di Eropa ya. Karena mereka sudah membangun sebuah industri dengan persaingan yang begitu ketat. Kalau Roma bagaimana, Bu? Ya, Roma kalau saya lihat itu ya masih dengan zaman berat juga memang. Kalau sebagai untuk kuda hitam, pelatihnya bagus kan? Iya. Pelatihnya bagus kan? Mau Mourinho juga di situ kan susah juga kan, pelatih yang punya banyak trofi juga. Iya, jadi kalau bicara Roma untuk masuk 4 besar paling targetnya ke situ. Kalau untuk menjadi juara, Boy, ya sulit. Maaf buat pendukung Roma ya. Tetapi kan sudah terbukti sejauh ini apapun lagi-lagi sulit. Ya, mereka pembelian pemain juga kan harus di situ juga, kedalaman skuad ini yang harus dilihat. Tanpa disadari kita pasti rindu di mana Roma di eranya Totti. Oh iya, kemudian Pangeran Roma, Giannini yang memang sulit untuk Rossi kan. Rossi bagus. Tidak hanya mereka itu mampu bersaing di papan atas, tapi individu-individu mereka tuh sangat membentuk karakter dari Roma itu sendiri. Dan sekarang memang sangat sedikit ya. Perlu PR. Masih PR-nya banyak. Makanya untuk bisa mau naik, mau 4 besar aja sulit, Boy. Mau 4 besar kan berarti kan mereka harus bisa menerobos ada 2 Milan, Napoli, Juve. Sementara ada ancaman lain tuh Atalanta sebagai kuda hitam kan. Ya, bahaya Atalanta. Khawatir Sassuolo seperti 4 musim belakang. Nah, Sassuolo juga berbahaya, Udinese, Fiorentina kan? Itu Fiorentina juga. Tim unggul, La Viola ini bagus juga, mengejutkan juga. Jangan lupa lah klub rumah satu juga Lazio kan, yang suka mengejutkan juga untuk bisa masuk di 4 besar, suka mendekati ya. Persaingan memang ketat kalau bicara di Serie A, tapi kalau bicara Roma 4 besar aja udah bagus. Untuk masuk 4 besar itu sudah luar biasa. Kalau mau juara masih belum inilah buat Roma. Sulit ya? Iya, masih milik mungkin Napoli. Saya lupa terakhir Roma juara itu kapan. Udah lama, zaman Totti. Zaman Totti. Mungkin zaman Aldair waktu itu kan. Aldair, betul. Jangan-jangan Abel Balbo. Jangan-jangan Primavera masih di sana. Makanya kita rindu di eranya Totti. Karena ada pangeran juga di sana, Giannini ya. Batistuta kan. Sebelum ke Fiorentina. Aldair di situ. Abel Balbo ya. Walaupun ketika terjadi derby dengan Lazio itu kan menjadi sebuah pertandingan yang mampu menaikkan adrenalin kan. Iya. Oh iya. Di Roma kan. Derby terpanas itu. Iya. Di Roma dan di Milan kan. Kalau di atas kan Turin sama Juve. Iya. Kita melipir lagi ke nasional nih. Soal pemain-pemain kita yang ada di abroad di Eropa yang belum dapat klub. Belum dapat klub ya, tinggal Tom Haye kan? Belum. Hilgers mau dilepas. Nah. Tapi sementara kan dia masih punya opsi 1 tahun di FC20. Iya. Jadi kalau dia nggak dapat klub, konon kan sekarang digosipkan dia akan bawa isu-isu ke Crystal Palace. Belum juga, belum pasti, nggak ada yang untuk ke sana. Nah, tapi ya kalau dia nggak bisa ya kembali lagi ke FC20. 20 ingin lepas dia karena mungkin karena sering cedera ya mungkin. 20 ingin menggantikan satu bek tengah juga. Dan Hilgers ingin pergi memang, ingin cepat keluar. Cuma kan belum tahu kemana, ke Spanyol, ke Italia, atau bahkan ke Inggris. Nah, klub-klub mana yang memang benar-benar berhasrat untuk ambil dia. Sudah mau dekat loh untuk tutup transfer. Deadline-nya transfer window ya. Iya, transfer ya akhir Agustus selesai. Jadi berpacu dengan waktu. Ya mudah-mudahan kita berharap Mas cepat dapat tim ya. Iya, Tom Haye itu khususnya. Atau tetap bertahan di FC20 minimal 1 tahun. Nah, FC20 ini juga kan ingin mau lepas kenapa? Karena kan tidak mau gratis. Kalau tahun depan kan udah gratis pada saat Januari itu dia nggak dapat apa-apa dengan penjualan mes. Dia ingin dapat duit dari mes ini untuk dia beli pemain lagi. Tapi kalau dia tahan 1 tahun, dia sudah nggak dapat free agent. Persoalannya kalau dia tetap di Twente, apakah dia dapat tempat di starter line? Bisa aja. Jakob Osting kan mungkin sebagai pelatih akan bisa memberikan tempat itu bisa bermain. Karena dia kan pemain utama juga. Cuma durasi kontrak ini itu yang rugi bagi FC20 melihat Boy. Artinya mencoba untuk menjual mes agar mendapatkan keuntungan. Duit dari situ mereka bisa beli pemain baru. Jadi mereka nggak mau gratis dong. Ini kan pemain yang mereka ini bagus loh untuk bisa jual. Tapi apalagi masih muda kan. Muda. Cuma sekarang kan siapa yang akan beli yang benar-benar ambil dia? Kan masih tanda tanya juga. Diharapkan ada sisi keuntungan untuk klub itu sendiri. Tom Haye, the professor ini kan figur sentral di tim kita juga. Iya. Dia harus ada pengaruhnya juga kalau sampai dia sampai di deadline tidak dapat klub. Jangan-jangan
Akhirnya menari di Oxford loh. Iya. Karena untuk tipikal Tom Hyde jelas ya, karakter dia kuat sebagai playmaker. Kemudian banyak sekali kan masyarakat kita menamakan memanggil beliau profesor, ya kan? Artinya kemampuan visi bermain yang sangat menunjang kinerja lini tengah dari Indonesia. Ya, mudah-mudahan dia cepat dapat tim juga. Iya. Untuk membantu tim nasional biar lolos ke Piala Dunia nantinya. Ya, kabar terakhir setelah dia keluar dari Almere memang Groningen yang ingin incar dia ambilkan. Sebelumnya juga ada bilang Nice yang akan, karena dia sempat diincar oleh Nice, tapi kan nggak dapat juga. Apalagi usianya dia kan sudah nggak muda lagi kan. Udah 30 boy, jadi dia harus bisa mendapatkan klub apapun itu, dia sebagai pemain cadangan kayak mau apa, dia harus dapat klub. Memang paling bagus di Belanda lah. Kalau di kan sudah teruji kan di Belanda, orang sudah bisa lihat. Dia pernah di Heerenveen terakhir, ya kan, kemudian Almere City. Nah, dimanapun dia bisa sebenarnya. Sitar katanya tadinya untuk mau ambil dia, tapi Sitar itu kan sekarang ada Justin Hopner. Ada Justin ya? Iya. Enak Justin udah dapat klub. Tadinya kan sulit. Senang juga kita dengar Justin dapat klub ya. Dan pemain inti sekarang. Starter. Kemarin bermain lawan Dean James kan, Go Ahead Eagles. Yang draw itu dia main full. Inti, bagus. Bukan pemain cadangan. Artinya menit bermain yang diinginkan dapat. Ya, sangat penting sangat ya. Penting, apalagi kan? Pemain gelandang. Harus memiliki sentuhan bola banyak. Tom Hyde kan gelandang, jadi untuk bisa menunjang stamina komposisi ketika style of play yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Itu penting sekali. Iya. Cuma kalau dia nggak dapat klub juga ya, saya pikir pasti akan dipanggil lagi dia. Ya? Pasti akan dipanggil. Dipanggil di timnas. Karena pasti. Memang kemampuan karakternya memang sejauh ini yang terbaik. Betul. Cuma harus jaga kebugaran, Bu Sibek. Dia harus jaga kebugaran dia kan. Kalau nggak ada klub itu kan mesti latihan sendiri, latihan. Itu yang paling penting. Bahaya kalau nggak latihan, karena kan nggak ada jam. Sementara kita happy dengan Jenner, Ivar Jenner. Ya kan? Bermain. Emiliano. Kalau bicara Emiliano, dua pemain yang sedang digadang-gadang ini mengarah kemana nih Bung Ropan? Ya, yang nantinya? Iya, nantinya nih. Kita butuh 3 ya. Kita incar 3. 2 ini yang akan datang kan? Spill dikit-dikit lah ya. Mungkin yang selama ini ada kan sudah beredar ya, Emiliano Emiliano Yonatan. Ya kan? Satu lagi katanya Adrian Wibowo. Nah, itu yang ada yang sebenarnya nggak tahu. Ketua umum yang punya hak untuk bisa berbicara, boy. Ya akan mengumumkan langsung siapa yang akan datang. Kan sejauh ini kalau beliau memberikan statement kalau sudah salaman itu udah deal. Udah salaman, udah deal. Semoga 2 pemain itu bisa menutup celah kekurangan tim selama ini. Begitu ya? Iya. Gitu. Emang karakter Emiliano seperti apa? Dia kan bermain lebih ke sayap ya. Kalau nggak sebagai attacking midfielder, dia bermain ke melebar. Iya. Sama juga sebenarnya Adrian Wibowo melebar. Jadi nggak ada nomor 9 masih Mauro Silstra. Yang ada. Dua-duanya ini Adrian sama Emiliano bermain lebih ke sayap sebenarnya kan. Akan penuh di sana karena ada Yakob juga di situ. Oke. Sudah 1 jam ini, Coach Bung Ropan. Iya. Kita menantikan tadi pertandingan malam ini Liverpool ya. Liverpool Dini sama hari. Bournemouth. Kalau di Copa Yates main Sassuolo. Lalu puncaknya di hari Minggu. Apa yang kita bahas ini? Iya kan? Klasik. Match. MU menjamu Arsenal. Tentunya sengit lah pastinya. Oke. Kita nggak usah nebak-nebak skor. Kita nikmati saja. Oke, Coach. Siap, Boy. Demikian wawancara kami ataupun dialog kami, diskusi kami malam hari ini. Semoga Anda merasa mendapatkan insight yang bagus. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.